Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfitra Akbar dari kelas C223 Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari coding dari UAS dari matkul proses mining. Nah, di sini saya menggunakan dataset sintetis yang dibuat oleh Gemini, dan isinya baik dan isi dari filenya tersebut itu data-data dari rumah sakit, event log, data-data event log dari rumah sakit. Nah, untuk bagian pertama itu exploratory proses analisis, yang dimana menunjukkan kalau jumlah dari kasus dari dataset tersebut itu ada 200 kasus, dan jumlah aktivitasnya itu kira-kira sekitar 10, dan jumlah eventnya itu ada di angka sekitar 1245, dengan rata-rata durasi proses itu sekitar 5 hari lebih dari 10 jam. Nah, untuk aktivitas yang paling sering dilalui oleh para pasien itu ada di aktivitas registration dan triage dengan jumlah 200 aktivitas. Dan untuk aktivitas dominan awalnya itu jatuh kepada registration dengan jumlah 200. Nah, sedangkan aktivitas akhir yang paling dominan itu ada di cancellation, ada di angka 69. Dan yang paling rendah ada di angka payment dengan angka 24. Nah, lalu selanjutnya ini visualisasi dari yang di atas, tuh kayak registration 200, PS 200, consolidation itu 145 dan sebagainya. Nah, lalu bagian selanjutnya itu ada di proses discovery. Nah, di sini saya menggunakan inductive miner, dan untuk visualisasi PetNet di sini menunjukkan kalau pasien itu langsung masuk ke registration. Setelah masuk ke registration, pasien terus berlanjut dan masuk ke sesi triage. Nah, di sini pasien akan memilih 2 pilihan, tapi karena biar tidak terlalu banyak aktivitasnya, di sini cuma ada satu saja, yaitu consultation. Di sini pasien memilih 2 lagi, tapi di sini hanya ada satu, jadi memilih administer. Dan jika menolak, maka pasien bisa langsung ke cancellation dan selesai. Nah, jika setelah di administration, pasien kemudian berlanjut lagi dan masuk ke lab test. Setelah masuk ke lab test, dilanjutkan kembali ke medical dispense. Nah, setelah terus berlanjut, pasien itu akan memilih 2 pilihan, yaitu discharge atau payment. Nah, jika memilih discharge itu bisa langsung diselesaikan saja, dan jika memilih payment, di sini pasien harus melakukan follow up schedule dulu baru bisa diselesaikan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada conformance checking, model versus event log. Nah, hasilnya di sini menunjukkan kalau fitness itu mencapai angka 1, yang dimana model ini itu menunjukkan kalau model ini dapat menjelaskan data set itu dengan sangat jelas. Nah, untuk precisionnya di sini masih terbilang cukup kurang, karena ada di angka 0,6. Mungkin idealnya kira-kira di angka 0,8. Karena
Dan karena itulah model ini itu masih tingkat presisinya itu masih kurang. Jadi dataset yang kurang apa ya? Istilah itu mungkin anomali masih bisa terus berlanjut. Nah, bentuk generalisasinya di sini cukup baik. Jadi model ini dapat menggeneralisasi dataset dengan sangat baik. Nah, untuk simplicity-nya di sini model tersebut masih terbilang cukup kompleks, tapi bisa terbilang masih bisa dibilang simple. Nah, lalu selanjutnya itu ada di bagian bottleneck analysis. Ini menunjukkan hasil dari aktivitas dengan waktu tunggu yang terlama. Nah, waktu tunggu yang paling lama itu ada di sesi payment. Dan yang paling terakhir posisinya itu ada di sesi discharge. Nah, mungkin cancellation saja karena tidak ada waktu tunggu, langsung selesai saja. Nah, lalu aktivitas dengan frekuensi tinggi namun durasinya lama itu jatuh ke paling posisi pertama itu jatuh kepada triage dengan frekuensinya itu 200 tapi durasinya itu paling lama. Disusul juga registration, selanjutnya hingga di administration di posisi terakhir dengan frekuensinya 6 dengan angka 66. Dan durasinya kalau dibandingkan dengan yang paling di atas di sini cukup cepat, tapi masih terbilang cukup lama. Nah, lalu selanjutnya itu jadwal proses yang paling lama. Nah, jadwal proses yang paling lama di sini jatuh kepada case ke 169 dan yang paling terakhir itu jatuh kepada case 135. Nah, ini itu yang lebih kompleksnya lagi. Nah, lalu ada selanjutnya itu ini visualisasi performance map. Untuk visualisasinya di sini bisa dibilang sama saja, tapi ada penambahan ini, ada penambahan waktunya. Jadi pasien itu masuk ke registrasi tanpa ada waktu, lalu setelah registrasi bisa ditunggu selama 1 hari, lalu setelah di TS bisa menunggu, kalau mau ke consultation bisa menunggu selama 1 hari. Setelah di consultation kalau mau ke administrasi bisa selama 1 hari, dan ketika mau ke lab test itu cuma 22 jam. Nah, terus ini sampai selesai ya, bisa bilang cukup lama lah. Nah, untuk improvement recommendation di sini kita akan menghitung dulu datanya yang berdasarkan bottleneck dengan waktu tunggu yang dari paling lama hingga ke paling sebentar. Nah, paling lama itu ada di sesi payment, follow-up schedule, dan medication dispense. Nah, lalu selanjutnya di sini ada aktivitas dengan frekuensi, ini durasi yang lama.
yaitu ke GS, registration, dan consultation. Nah, untuk durasi yang paling lama di sini kasusnya dari kasus ke 198, kasus 118, dan 166. Nah, untuk berdasarkan efisiensi. Nah, lalu di sini di bagian efisiensi waktunya, hasilnya itu menunjukkan kalau aktivitas payment itu memiliki waktu tunggu rata-rata 25 jam. Jadi saran saya itu aktivitas payment harus diparalisasi kembali. Follow up schedule itu rata-ratanya 25,25 jam. Jadi disalahkan juga sama paralisasi atau otomasi. Predictance event juga sama, rata-rata tunggunya itu 25 jam, dan disarankan juga sama paralisasi atau otomasi kembali. Nah, lalu selanjutnya itu optimalisasi resource. Nah, di sini menunjukkan kalau resource nurse itu sudah menangani 31 event. Jadi disarankan untuk retribusi kembali atau penambahan resource. Dokter juga sama. Lalu bagian dokter setelah menangani 244 event dan disarankan juga retribusi. Research juga sama, karena telah menangani 200 event, jadi disarankan retribusi kembali dan penambahan resource. Dan untuk jalur yang paling simpel di sini ada di case 198, kasus case 118, case 166, case 26, case 173, case 120, case 182, case 111, case 73, dan case 135. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.